Hai, assalamualaikum. Apa kabarnya nih? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini aku mau buat budgeting untuk di bulan Juli, tapi sebelum itu kita evaluasi dulu ya. Bagaimana pengeluaran aku di bulan Juni yang kemarin? Oke teman-teman, kita langsung aja. Yang pertama, ini aku mau cek dulu untuk dompet pintar aku atau dompet disiplin ini. Alhamdulillah di bulan Juni kemarin masih ada beberapa yang bersisa. Seperti ini untuk belanja mingguan ada sisa 5.000. Untuk minyak dan gas ini ada sisa 70.000. Dan terakhir ini untuk kesehatan sama sekali belum terpakai ya. Dan sisanya ini semuanya kosong. Masya Allah, tabarakallah. Gak apa-apa, yang penting ini masih ada sisanya. Oh iya, sebenarnya di bulan Juni kemarin tuh aku ada boncos ya teman-teman di kategori jajan murah, hiburan dan juga dana tak terduga. Nah, di sini untuk jajan murah aku boncos 100.000 ya. Itu tuh sebenarnya budget aku dan juga Naura. Jadi kita tuh sama-sama boncos ya teman-teman. Cuma disatuin aja jadi 100.000 rupiah. Untuk hiburan juga itu ada boncos 300.000 dan dana tak terduga sebenarnya itu ada boncos 100.000 juga ya teman-teman, cuman gak sempet aku tulis. Oke, ini langsung aja ya, sisa uangnya mau aku simpen yang untuk kategori kesehatan. Nanti bakalan aku up-up lagi ya. Oh ya teman-teman, mohon maaf di sini ada anak aku juga yang habis pulang ngaji. Jadi dia itu lagi ngambek gitu dan gangguin aku. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Oke, baik lagi ke videonya dan ini untuk sisanya ada sekitar 75.000 mau aku simpan di celengan target aku yang 5 juta ini. Alhamdulillah banyak ataupun sedikitnya tetap kita syukuri. Mudah-mudahan di bulan depan itu juga bisa menabung lebih ya teman-teman. Tapi menurut aku kalaupun misalkan di bulan selanjutnya itu kita nggak bisa menabung, menurut aku nggak apa-apa ya teman-teman. Jangan memaksakan diri juga karena kan kita nggak tahu ya pengeluaran kita tetap sama seperti yang kita budgetkan atau enggak. Oke, ini untuk celengannya udah selesai. Lanjutnya aku mau buat budgeting untuk bulan Juli kali ini. Alhamdulillah banget masih bisa dipertemukan di bulan Juli tahun ini, yaitu bulan kelahiran aku. Tapi sedihnya ya umur kita itu semakin berkurang ya. Karena kita sebagai manusia ya hanya bisa berdoa, mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya, disehatkan dan dimurahkan rezekinya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa diberikan kelancaran juga ya teman-teman. Dan semoga hajat-hajat kita juga bisa tercapai. Amin amin ya robbal alamin. Untuk budgeting di bulan Juli kali ini nggak jauh beda dengan budgeting di bulan yang sebelum-sebelumnya teman-teman. Cuman ada beberapa yang memang aku kurangin karena memang penghasilan suami itu memang nggak menentu ya teman-teman. Jadi setiap aku budgeting itu memang harus ada dulu uangnya baru aku mulai budgetingnya. Kalau aku sendiri memang seperti itu ya membuat budgetingnya. Tapi ada juga mungkin sebagian dari teman-teman buat budgetingnya dulu baru nanti uangnya. Tidak apa-apa ya teman-teman, kita berbeda pendapat juga asalkan budgeting yang kita lakukan ini senyamannya dengan keluarga kita masing-masing. Boleh mengikuti caranya, tapi mungkin nominalnya berbeda ya. Kita menyesuaikan penghasilan dan pengeluaran di keluarga kita masing-masing juga. Kalau teman-teman di rumah gimana nih? Buat budgetingnya dulu atau nunggu uangnya dulu seperti aku? Boleh ya? Kita sharing-sharing di kolom komentar. Oke, untuk video cover kali ini aku cuman pakai stiker-stiker aja ya teman-teman. Kalau ada yang mau samaan, pokoknya peralatan budgeting yang aku gunakan ini ada di kolom deskripsi ya. Oh ya, sebelum membuat budgeting ini aku udah diskusi dulu ya dengan suami aku. Gimana cara mengelolanya, alokasi uang yang dikasih pas suami itu kemana aja, itu udah kita rundungin ya teman-teman. Cuman yang namanya cowok, laki-laki ya taunya itu alokasinya gak banyak-banyak gitu ya teman-teman. Kalau aku kan dipisah-pisah, karena aku pengennya itu uang tuh memang dipisah-pisah. Tapi udah pas suami budgeting juga secaranya gitu, baru aku kelola lagi. Pokoknya intinya yang penting pas suami itu nyimpen untuk pendidikan. Menurut dia itu wajib banget dan juga untuk rumah. Dan kalau pas suami buat itu ada beberapa nominal uang yang memang gak apa-apa untuk dihabiskan. Tapi yang namanya ibu rumah tangga ngelihat ada uang nganggur pastinya itu dialokasikan lagi ya teman-teman. Nanti itu aku mau isi ke dana
untuk kebutuhan-kebutuhan seperti aku, pas suami, dan juga Naura ataupun rumah. Oke, kita balik lagi ke videonya. Di sini aku buat saving ada beberapa kategori. Jadi ini yang aku isi aja teman-teman, yang aku publik. Yaitu untuk dana pendidikan aku mau isi sebanyak Rp500.000. Ini udah pas suami bilang katanya ngisinya sebulan itu Rp500.000. Kalau biasanya itu Rp400.000, jadi sekarang itu kita naikkan. Untuk dana darurat itu ada Rp300.000, dana pensiun Rp100.000, dan untuk sinking fund di bulan sekarang itu Rp900.000. Itu udah termasuk untuk dana Ramadan juga ya. Dan segitu aja untuk saving di bulan sekarang. Dan sisanya untuk budget orang tua itu aku udah sisihkan juga. Dan juga untuk keperluannya pas suami, untuk jajan pas suami, transport, tetap aku yang budgeting ya teman-teman, cuman gak aku share di sini. Oke, sekarang bagian living, yaitu aku buat untuk kategori, budget, aktual, dan juga untuk sisanya. Untuk kategori pertama yaitu belanja bulanan, aku budgetin Rp500.000, udah termasuk beli buah-buahan juga ya. Dan untuk belanja mingguan ini ada untuk 4 minggu yaitu Rp600.000. Jadi per minggunya itu 150. Tapi kadang-kadang aku untuk belanja per bumbuan itu sekaligus 2 minggu dan belanjanya di awal minggu pertama gitu ya teman-teman. Jadi nanti mungkin di minggu selanjutnya itu aku nggak beli untuk per bumbuan lagi. Pokoknya seperti itu, mudah-mudahan teman-teman paham ya. Oke, selanjutnya untuk minyak dan gas di sini aku pisahkan kali ini kategorinya masing-masing Rp100.000. Untuk listrik itu Rp70.000. Untuk beras di bulan sekarang Rp200.000. Kesehatan ada Rp50.000. Untuk jajan Naura itu ada Rp300.000. Untuk pulsa aku dan juga pas suami itu ada Rp250.000. Dan yang tak terduga sekarang kita naikkan ya teman-teman. Dan sepertinya banyak banget nih yang konang-konangan di bulan Juli sekarang. Ini aku budgetin Rp300.000 ya. Untuk jajan istri ada Rp200.000. Untuk ngaji Naura Rp50.000. Dan snack Naura itu ada Rp130.000. Jadi totalnya itu untuk bulan sekarang ada Rp3.100.000. Nah itu dia ya semua alokasi budgeting aku di bulan Juli kali ini. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton juga bisa mendapatkan manfaat, bisa termotivasi juga untuk membuat budgeting dan menabung lebih rutin lagi ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Pokoknya aku mau disclaimer aja ya teman-teman, bahwa apa yang aku bagikan ini hanya sekedar sharing, gak ada pamer ya sama sekali ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman juga paham ya apa maksud aku juga. Dan kalau misalkan teman-teman ada perbedaan pendapat boleh banget juga. Dan kalaupun ada kritik dan saran boleh banget ya teman-teman, aku terima asalkan dengan bahasa yang baik juga ya. Nah itu dia ya, uangnya udah ada teman-teman, udah dikasih sama pas suami, alhamdulillah. Sekarang kita waktunya ke stuffing. Nah ini dia dompet pintar baru aku, Masya Allah. Akhirnya ini juga aku bisa upgrade setelah 1 tahun lebih ya budgeting. Ini juga udah aku pasangin sama stikernya juga. Teman-teman kalau mau ada yang samaan juga boleh ya. Aku sertakan linknya di kolom deskripsi. Ini tuh enakan ya teman-teman, harganya juga murah meriah ya. Pokoknya ini tuh recommended banget ya, karena slim juga. Pas banget buat nyimpen-nyimpen uang kayak gini. Oh iya teman-teman, aku biasanya memang penyimpanan uang atau pemakaian uang itu cash aja ya teman-teman, jarang aku pakai ATM. Kecuali kalau misalkan lagi belanja keluar, itu biasanya aku pakai uang yang ada di ATM, nanti itu bakalan diganti kok ya sama uang yang ada di dompet pintar seperti itu. Tapi untuk keperluan lainnya, seperti belanja mingguan ataupun keperluan yang lainnya, itu tuh aku kelola dengan cara cash aja ya teman-teman, biar lebih berasa gitu ya megang uang cash, kerasa adanya dan kerasa hilangnya udah terpakainya. Oke, ini semua udah aku isi-isi seperti biasa ya teman-teman, sesuai kategorinya masing-masing, nominalnya masing-masing. Mudah-mudahan target aku untuk ngumpulin buat bikin rumah, renovasi rumah, ataupun beli rumah ya teman-teman, itu tuh mudah-mudahan cepat terlaksana juga. Mudah-mudahan apa yang aku niatkan di awal ini, yang aku rencanakan, terdengar ya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya Allah juga pasti aja mengabulkan doanya, cuman kan pasti di waktu yang tepat juga ya teman-teman. Jadi kita sebagai manusia ya memang harus bersabar, tetap berdoa dan juga tetap berusaha pastinya. Jangan berputus asa ya teman-teman, kita harus tetap semangat.
Mudah-mudahan apa yang kita impikan, apa yang kita rencanakan, itu tuh bisa berjalan dengan baik ya. Kita harus berpikiran positif ya teman-teman, jangan sampai belum apa-apa itu kita udah pesimis aja. Mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan sekarang itu ada hasilnya juga. Amin amin ya robbal alamin. Pokoknya semangat ya teman-teman juga. Oke, ini untuk stuffing budgeting aku di bulan Juli udah selesai. Sekarang aku mau isi di buku Sing Ivan ini. Dan yang pertama ini untuk dana pendidikan tadi sebanyak Rp500.000 ya teman-teman. Apa yang aku budgetkan sekarang ini untuk dana pendidikan ini tuh untuk tahun depannya teman-teman. Dan begitu pun seterusnya. Jadi nanti aku gak bakalan pusing lagi ataupun repot-repot cari biaya untuk pendidikan Aura. Apalagi kalau misalkan masih dini, masih TK, SD itu gak terlalu banyak biaya ya teman-teman. Mungkin kalau SMP, SMA itu beda lagi ceritanya. Dan mudah-mudahan kita juga diberikan kelancaran ya teman-teman. Dan untuk dana darurat juga ini penting banget ya dikumpulin, walaupun kita ngumpulinnya juga sedikit demi sedikit. Dan sekarang itu aku juga kumpulinnya itu cuma 300.000 ya teman-teman. Karena memang targetnya 1 tahun, aku pengennya sama seperti di tahun yang sebelumnya, yaitu targetnya 3 juta. Mungkin ada sebagian yang memang diutamakan untuk dana darurat, cuman karena keterbatasan juga ya teman-teman penghasilan dari Pak suami, jadi aku nggak bisa isi banyak-banyak juga, jadi ya udah semampunya aku aja. Oke, ini udah semua ya, dana lebaran juga udah terisi. Nah ini semua alhamdulillah udah bisa isi ya teman-teman sedikit demi sedikit. Walaupun misalkan teman-teman ada yang menabungnya itu baru cuman beberapa kategori aja, nggak apa-apa, jangan berkecil hati. Ini juga aku step by step ya teman-teman. Dulu juga aku pertama menikah itu cuman cukup untuk sehari-hari aja teman-teman. Tapi alhamdulillah lambat laun itu ada peningkatan dan bisa saving juga ya teman-teman. Pokoknya kita tetap berjuang ya teman-teman, jangan khawatir, jangan pesimis, tetap semangat ya teman-teman. Oke, ini aku tinggal coret-coret aja di buku Sing Ivan ini. Sebenarnya ini jadi penyemangat aku aja ya teman-teman kalau udah dibuat seperti ini. Nah ini aku isi untuk nominalnya 100 ribu, jadi aku tulisnya itu langsung aja ke jumlahnya. Seperti kebutuhan istri, karena kemarin aku udah isi 100, sekarang 100, jadi langsung aku tulis 200. Dan begitu pun seterusnya. Oke, ini udah semua ya teman-teman. Dan sekarang nih yang terakhir tinggal lebaran. Ini aku isi sebanyak Rp500.000. Untuk nominal ketupatnya itu 250. Jadi ini aku warnain sebanyak 2 ketupat aja. Dan alhamdulillah ini udah semua terisi ya teman-teman. Mudah-mudahan cepet selesai juga ya. Dan semoga tetap konsisten. Oke, ini udah selesai semua. Sekarang aku mau isi untuk celengan aku, karena sebenarnya ini masih ada sisa uang aku dari gajinya Pak suami, yaitu sebanyak Rp150.000. Alhamdulillah, walaupun cuman 150, nggak seperti bulan lalu, tetap disyukuri ya teman-teman. Mudah-mudahan ini juga target aku untuk membeli kulkas itu bisa terlaksana juga. Dengan adanya saving challenge ataupun celengan target seperti ini benar-benar membantu banget ya teman-teman, mengajarkan kita untuk lebih bersabar lagi. Dan itu apa yang aku rasakan selama ini setelah menjalani budgeting kurang lebih 1 tahun lebih gitu ya teman-teman. Pokoknya banyak banget manfaatnya. Pokoknya ayo deh teman-teman, kalau misalkan ada yang belum pernah budgeting ataupun saving challenge seperti ini, boleh ya dicoba, dan itu bakalan bikin ketagihan banget deh pokoknya. Oke, ini aku warnain dulu untuk celengannya. Oke, untuk celengannya udah selesai, lanjut lagi di sini. Satu lagi teman-teman, jangan kemana-mana. Dan ini dia tabungan aku untuk di 2000-an gini ya teman-teman. Ini alhamdulillah bulan sekarang tuh banyak banget 2000-annya, ya Allah. Walaupun boncos, ternyata uang 2000-annya ini juga lumayan ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah banget aku kumpulin dalam 1 bulan terakhir kemarin itu. Oke, ini aku hitung dulu, ternyata Masya Allah tabarakallah ya teman-teman. Receh-receh seperti ini juga sangat bermanfaat sekali nanti kalau udah terkumpul. Itu tuh bisa membeli barang-barang apa yang kita inginkan yang bermanfaat bagi kita, ataupun keinginan-keinginan kita yang tadinya itu nggak ada budgetnya. Kalau udah dikumpulin dari uang 2000-an seperti ini kan jadi sangat bermanfaat. Apalagi kalau kita kumpulin itu selama setahun, dan mudah-mudahan dapatnya banyak juga ya teman-teman. Nah ini aku hitung-hitung, ternyata total 2000-nya itu ada 39 lembar ya teman-teman. Masya Allah tabarakallah.
Oke, ini semua udah mau aku isi ya ke binder aku yang satu lagi. Tapi kebetulan karena kan terlalu penuh untuk satu ziplocknya, aku pindahin lagi ke ziplock yang lainnya. Kebetulan itu kan udah kosong-kosong ya teman-teman, karena udah ganti binder juga. Oke teman-teman, terima kasih ya udah menonton video aku, udah menonton celotehan aku yang mudah-mudahan bisa bermanfaat juga bagi teman-teman, bisa menyemangati teman-teman semua. Terima kasih ya yang udah menonton sampai akhir. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kebahagiaan, kelancaran rezeki, dan dimudahkan dengan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di next video ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.